Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Dalam seri ke-593 ini didukung oleh para pemain Reza sebagai Tunggadewi, Eva sebagai Raja Dewi, Eni Pudiono sebagai Tripuana, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Renet sebagai Ayuwandira, Indrawati sebagai Gayatri, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong ngorok, Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Superpil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Putri Tripuana menyuruh seorang emban memanggil Putri Tripuana Tunggadewi. Sementara itu Putri Tripuana Tunggadewi sedang berada dalam biliknya. Dia sangat mengagumi golek kayu mandana milik Ayuwandira. Lain hanya dengan adiknya, Diah Wiat Sri Raja Dewi. Nampaknya ia kurang tertarik. Lihat, Dinda. Lihatlah. Bukankah golek kayu ini sangat indah? Kita memiliki golek kayu yang lain, yang lebih indah, Yunda. Kukira golek kayu itu terlalu sederhana. Justru disitulah letak keindahannya, Dinda. Dia sangat sederhana, tapi nampaknya dia mengandung sesuatu yang hidup. Lihatlah, matanya sangat hidup, mulutnya juga hidup. Sepertinya dia mempunyai nyawa. Sepertinya dia dikarunia sebuah jiwa. Apa kau benar-benar ingin mengambil golek kayu itu, Yunda Tunggadewi? Tentu saja, Dinda. Golek kayu ini tidak akan kukembalikan pada Ayuwandira. Aku ingin memilikinya, memiliki untuk selama-lamanya. Aku tidak tertarik golek kayu seperti itu. Aku sudah mempunyai lebih dari 10 golek kayu yang jauh lebih indah. Kalau kau tidak menyukainya, tidak apa-apa, Dinda. Tapi aku sangat menyukai golek kayu ini. Ah, lihat, Yunda. Ada seorang bibi emban menuju kemari. Bibi emban menghaturkan sembah pada dua orang putri Majapahit itu. Kemudian dengan hati-hati, dia menyampaikan pesan dari Putri Tripuana, sang permaisuri.
Jadi, kami harus menghadap Ibunda Permaisuri sekarang juga, Bibi Emban. Benar, Tuan Putri. Tuan Putri ditunggu Gusti Permaisuri di ruangan pendopo. Kalau begitu, baiklah. Ayo kita menghadap Ibunda Permaisuri. Ampun, Tuan Putri. Tuan Putri diharap membawa golek kayu itu. Apa? Aku harus membawa golek kayu ini. Mengapa harus kubawa? Ampun, Tuan Putri. Hamba tidak tahu. Hamba hanya disuruh menyampaikan agar Tuan Putri membawa golek kayu itu. Demikianlah pesan dari Gusti Permaisuri. Kalau begitu, barangkali Ibunda Permaisuri sudah tahu persoalan mengenai golek kayu ini. Baiklah, ayo Bibi Emban, ayo Dinda, kau tidak ingin ikut serta? Aku ingin tahu mengapa Ibunda Permaisuri memanggilmu Yunda Tribuana Tunggadewi. Aku mau ikut serta ke pendopo. Putri Tribuana Tunggadewi dan Diah Biat Sri Raja Dewi dengan diiringi seorang Bibi Emban melangkah menuju ke ruangan pendopo Istana Kaputren. Sementara itu, Putri Tribuana, Sakawuni dan Ayuwandira menunggu di ruangan pendopo. Putri Tribuana Tunggadewi tertegun sesaat begitu melihat ada Ayuwandira. Sang permaisuri segera melambaikan tangannya. Kemarilah, Tunggadewi. Aku ingin bicara denganmu. Ya, Ibunda Permaisuri. Apakah benar kau telah mengambil golek kayu milik bocah perempuan ini? Benar, Ibunda Permaisuri. Inilah golek kayu itu. Mengapa kau berani mengambil milik orang lain? Oh, Ibunda Permaisuri, karena hamba sangat menyukainya. Kau tidak boleh berbuat seperti itu. Golek kayu itu bukan milikmu, melainkan milik bocah perempuan ini. Ketahuilah, Tunggadewi, bocah perempuan ini sampai tidak bisa tidur hanya karena memikirkan golek kayu miliknya yang hilang. Ampun, Ibunda Permaisuri. Tidak dapatkah golek kayu ini diganti dengan yang lain? Benar, Ibunda Permaisuri. Golek kayu milik bocah perempuan itu tidak bagus. Kita bisa menggantinya dengan yang lebih bagus. Tidak bisa begitu, Raja Dewi. Menurut bocah perempuan itu, golek kayunya adalah yang paling bagus. Dan dia tidak mau diganti dengan yang lain. Ampun, Ibunda Permaisuri. Biarlah semua golek kayu milik hamba serahkan kepada Ayuwandira. Asalkan hamba dapat memiliki golek kayu ini. Bagaimana, Ayuwandira? Putri Tribuana memiliki banyak sekali golek kayu. Kau bisa memilihnya sesuka hatimu. Atau kau bisa membawa semuanya. Nah, Ayu, Tuan Putri Tribuana Tunggadewi sudah berbaik hati kepadamu. Golek kayumu akan diganti dengan semua golek kayu milik beliau. Bagaimana, Ayu? Tidak mau, Bibi Uni. Aku hanya mau golek kayu Mandana. Aku tidak mau golek yang lain. Baiklah. Sekarang berikan golek kayu itu padaku, Tribuana Tunggadewi. Ayo cepat, serahkan golek kayu itu kepadaku. Ampun, Ibunda Permaisuri. Apakah Ibunda Permaisuri akan memberikan golek kayu ini kepada Ayuwandira? Itu bukan urusanmu. Golek kayu itu bukan kepunyaanmu. Karena itu, kau tidak bisa mengambilnya begitu saja. Ayo cepat, serahkan golek kayu itu kepadaku. Baik, Ibunda Permaisuri. Dengan berat, Putri Tribuana Tunggadewi menyerahkan golek kayu Mandana kepada sang permaisuri. Permaisuri menimang-nimang sebentar golek kayu itu. Kemudian dia melangkah menghampiri Ayuwandira. Nah, Duk, terimalah golek kayumu. Kau pemilik golek kayu ini. Karena itu, kau berhak membawanya. Nah,
Terimalah Ayu. Terima kasih Gusti Permaisuri. Terima kasih. Terima kasih Gusti Permaisuri. Terima kasih Gusti Permaisuri. Golek kayu mandana. Golek kayu mandana. Aku senang kau bisa kembali kepadaku. Aku tak bisa lepas. Aku tak bisa berpisah denganmu. Aku tidak bisa tidur golek kayu mandana. Semenjak kau tidak ada, hatiku selalu gelisah. Jiwaku selalu resah. Kau jangan pergi lagi ya golek kayuku. Nah, sekarang tidurlah. Tidurlah dalam dekapanku. Tidurlah dengan tenang dan tentram. Tidurlah anakku. Tidurlah kawanku. Tidurlah sahabatku. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok loro sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karong Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Karong Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Setelah golek kayu kembali jatuh ke tangan Ayu Wandira, Putri Tribuana Tunggadewi kelihatan sangat sedih dan kecewa. Sang permaisuri berusaha menghiburnya. Demikian pula Diah Wiat Sri Raja Dewi berusaha menghibur kakak kandungnya. Malam harinya, Putri Tribuana Tunggadewi nampak gelisah di atas pembaringan. Mendadak pintu ruangan bilik terbuka, dan masuklah Diah Dewi Gayatri atau Raja Patni. Dialah ibu kandung Putri Tribuana Tunggadewi dan Diah Wiat Sri Raja Dewi. Ibunda Raja Patni. Apakah kakakmu sudah tidur, Raja Dewi? Yunda Tunggadewi kelihatannya gelisah, Ibunda. Tunggadewi, duduklah sebentar. Ibu mau bicara denganmu, nak. Ya, Ibunda. Ada apa, Ibunda? Ibu sudah tahu soal golek kayu itu. Ibunda Permaisuri sudah menceritakan semuanya kepadaku. Kau tidak perlu bersedih hati, Tunggadewi. Barang itu bukan milikmu. Karena itu, kau tidak boleh mengambilnya ataupun membawanya. Yunda Tunggadewi kesal melihat sikap Ibunda Permaisuri. Menurut Yunda, Ibunda Permaisuri berlaku tidak adil. Ibunda Permaisuri justru memihak kepada orang lain. Bukan begitu, Raja Dewi. Justru Ibunda Permaisuri telah berlaku seadil-adilnya. Dia telah mengambil golek kayu itu dari tangan Tunggadewi dan mengembalikan kepada yang berhak memilikinya. Hamba merasa sangat kecewa melihat sikap Ibunda Permaisuri. Dan hamba sangat kesal melihat sikap Ayu Wandira. Mengapa Ibunda Permaisuri justru membela bocah itu? Tunggadewi, kau adalah seorang putri raja. Apa senangnya menjadi seorang putri raja, Ibunda? Hamba hanya menginginkan sebuah golek kayu. Dan ternyata keinginan hamba tidak terkabul. Bukan begitu. Seorang putri raja, sekalipun mempunyai wewenang yang besar, dia tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Dia justru harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada orang lain, kepada rakyat Majapahit, dan merampas
atau ingin memiliki barang orang lain, itu merupakan contoh atau perbuatan yang tidak terpuji. Kau tidak boleh melakukannya, Tunggadewi. Kalau begitu, apa bedanya seorang putri raja dengan seorang rakyat jelata? Dengar, Tunggadewi, pada dasarnya manusia sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Yang perlu diingat ialah kita hidup ini mempunyai aturan-aturan, mempunyai kaidah-kaidah. Jadi, sekalipun kita adalah keluarga Sang Prabu Kertaraja Sajayawardhana, keluarga Raja Majapahit, kita tidak bisa berbuat semau-mau kita sendiri. Kita mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Justru itulah menjadi keluarga raja jauh lebih sulit daripada menjadi anggota masyarakat biasa. Sebab kehidupan kita selalu disorot. Kehidupan kita selalu dijadikan pedoman oleh rakyat. Nah, jika adalah salah seorang di antara kita salah melangkah ataupun melakukan perbuatan yang tercela, hal itu akan cepat sekali tersebar kemana-mana. Dan hal itu akan membuat ayahandamu tidak dipercaya lagi oleh bawahan ataupun oleh rakyat jelata. Sudahlah, Tunggadewi, kau tidak perlu memikirkan golek kayu itu lagi. Biarlah dia kembali kepada pemiliknya. Percayalah, anakku, kalau memang golek kayu itu harus menjadi milikmu, dia pasti akan kembali lagi ke tanganmu. Kau tidak perlu memaksakan diri. Dan tidak perlu memaksa orang untuk menuruti keinginanmu. Itu perbuatan yang tidak baik. Nah, kau mengerti, Tunggadewi? Ya, Ibunda, hamba mengerti. Syukurlah, kalau kau sudah mengerti. Selanjutnya kita harus hidup dengan lebih hati-hati. Kita harus hidup dengan baik dan bersih. Janganlah kita mengotori diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Apakah Panji Ketawang dan Ayu Wandira sudah tidur, Wuni? Nampaknya mereka sudah tidur, Kakang. Ayu Wandira. Bocah itu memang keras hati. Benar, Kakang. Di samping keras hati, dia juga seorang bocah yang berani. Bahkan menurut Gusti Permaisuri, Ayu Wandira adalah seorang bocah perempuan yang cukup cerdas. Di samping itu juga, wataknya cukup baik. Aku sama sekali tidak menduga bahwa persoalan golek kayu bisa memasuki kaputren Istana Majapahit. Aku juga tidak menduga bahwa Putri Tribuana Tunggadewi menginginkan golek kayu yang sederhana itu, Kakang. Dan nampaknya beliau sangat kecewa ketika Gusti Permaisuri mengembalikannya kepada Ayu Wandira. Mestinya beliau mempunyai sekumpulan golek kayu yang indah, yang lebih bagus. Tentu saja, Kakang. Apa yang tidak bisa diperoleh seorang putri raja? Ibaratnya, dia tinggal mengucap dan semua barang yang diinginkannya akan segera datang. Kecuali, ya, golek kayu mandana milik Ayu Wandira. Aku melihat ada sesuatu yang ganjil, Buni. Hubungan Ayu Wandira dengan golek kayu mandana itu sepertinya kurang wajar. Iya, benar, Kakang. Hubungan itu terasa aneh. Sepertinya Ayu Wandira sudah benar-benar menyatu dengan golek kayunya. Sekejap pun mereka tidak bisa dipisahkan. Baru sekarang ini aku melihat seorang bocah begitu mencintai sebuah golek kayu. Dia mencintainya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Di mana golek kayu itu sekarang, Buni? Siapa yang menyimpannya? Kau ini bagaimana, Kakang? Tentu saja dia tidur bersama keponakanmu itu. Ayu Wandira tidak pernah bisa tidur jika tidak berdekapan dengan golek kayunya. Kau ingin melihatnya?
Sakawuni melangkah ke ruangan bilik Ayuwandira. Arya Kamandanu mengiringi di belakangnya, dan mereka pun segera dapat melihat Ayuwandira tidur pulas. Sementara golek kayu berada dalam dekapannya. Ayuwandira tidur dengan tenang, bahkan seolah-olah dia seperti tersenyum, penuh ketentraman hati. Sakawuni merasa sangat terharu melihat bocah perempuan yang aneh itu. Demikian pula dengan Arya Kamandanu. Lihatlah, Kakang. Lihatlah keponakanmu itu. Bukankah dia lucu sekali? Lucu tapi mengharukan. Aku ingin melihat seperti apa golek kayu yang menghebohkan itu. Hati-hati, Kakang. Jangan keras-keras. Nanti dia terbangun. Perlahan-lahan Arya Kamandanu mendekati Ayuwandira. Tangannya meraba golek kayu mandana. Kemudian perlahan-lahan dia melolos golek kayu itu dari dekapan keponakannya. Ayuwandira terkejut, tapi dia tidak segera bangun, melainkan membalikkan punggungnya, kemudian tidur lagi. Sementara itu, Arya Kamandanu mengamati golek kayu mandana dengan seksama. Golek kayu ini memang aneh, Uni. Aneh seperti orang yang membuatnya, Kakang. Bukankah Nini Raga Runting juga seorang wanita pendekar yang aneh? Coba perhatikan. Rautannya sangat sederhana. Dia diukir seperti asal-asalan saja. Tapi apa yang dihasilkan ternyata cukup mengagumkan. Lihat, Uni. Bentuk yang sederhana ini bukankah mengandung sebuah nilai yang sangat luhur? Iya, benar, Kakang. Justru kesederhanaannya itulah yang membuat golek kayu itu selalu nampak indah. Lain daripada yang lain. Dia merupakan sebuah pancaran hasil karya seorang pendekar yang jujur. Tidak mengada-ngada. Mungkin kejujuran Nini Raga Runting ketika membuat golek kayu itulah yang membuat dia nampak jauh lebih indah. Menurut pendapatku, golek kayu ini mempunyai citra seni yang sangat tinggi. Dia bukan karya golek kayu sembarangan seperti yang dijual orang-orang di pasar. Dia diukir dengan penuh perasaan. Dia dipahat dengan penuh kasih sayang. Kalau aku melihat golek kayu ini, aku seperti melihat sosok tubuh seorang anak yang lahir dari tengah-tengah kehidupan rakyat jelata. Sosok tubuh yang perlu mendapatkan perlindungan serta perhatian. Mungkin memang itulah yang ingin digambarkan oleh Nini Raga Runting, Kakang. Dan kukira golek kayu ini erat hubungannya dengan ilmu kanuragan. Benar, Kakang. Dan bukankah Nini Raga Runting mempunyai jurus-jurus emban gendong momongan? Mungkin golek kayu mandana ini merupakan lambang dari seseorang yang perlu dimomong, perlu dilindungi, ataupun dibebaskan dari ancaman-ancaman bahaya. Golek kayu mandana? Golek kayuku? Mana golek kayuku? Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok loro sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karong Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super
Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Pinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Arya Kamandanu dan Sakawuni heran melihat hubungan ganjil antara Ayuwandira dan golek kayunya. Arya Kamandanu ingin melihat seperti apa sebenarnya wujud golek kayu itu. Perlahan-lahan dia melolos golek kayu dari dekapan Ayuwandira yang tidur pulas. Kemudian dia mengamati barang itu dengan seksama. Sakawuni ikut memperhatikannya. Wah, luar biasa. Ternyata golek kayu buatan ini Raga Runting ini mengandung citra seni yang sangat tinggi. Lihatlah, Buni. Perhatikan baik-baik. Bukankah golek kayu ini merupakan hasil karya seni yang sangat indah? Ah, benar, Kakang. Mungkin kesederhanaan itulah yang membuatnya indah. Sederhana dan jujur. Jelas dia dipahat dengan penuh rasa kasih sayang. Dia diukir dengan penuh cinta. Sekalipun nampaknya asal-asalan, tapi Nini Raga Runting mengerahkan seluruh gejolak jiwanya pada saat membuat golek. Dan sepertinya ada hubungan yang erat antara golek kayu ini dengan sebuah ilmu kanuragan. Bukankah Nini Raga Runting mempunyai jurus-jurus emban gendong momongan? Mungkin itulah jawabannya, Buni. Golek kayu ini merupakan sosok dari seorang bocah yang masih lemah dan tidak berdaya. Seorang bocah yang seolah-olah terus merintih di sepanjang perjalanan hidupnya. Seorang bocah yang membutuhkan perlindungan dari pamomongannya, emban gendong momongan. Seorang emban yang berusaha melindungi momongannya dari segala mara bahaya. Seorang emban yang ingin mengasuh momongannya dan menjadikan momongannya manusia yang berguna. Mungkin itulah makna yang terkandung di dalam pahatan golek kayu Mandana ini. Iya. Mungkin itulah sebabnya Ayuwandira sangat mencintainya, Kakang. Ternyata bukan Ayu sendiri, Buni. Rupanya Tuan Putri Tribuana Tunggadewi pun tertarik dengan golek kayu ini. Dan nampaknya Tuan Putri mempunyai cita rasa seni yang cukup tinggi. Barang-barang yang sederhana ada kalanya perlu diteliti kembali, Kakang. Sebab di balik kesederhanaannya itu mungkin terkandung suatu makna yang adiluhung. Benar, Buni. Aku setuju dengan pendapatmu. Sekarang ini orang cenderung menyukai barang-barang yang serba wah, serba gemerlapan, serba warna-warni. Tapi sesungguhnya apa yang mereka sukai hanyalah wujud luarnya saja. Sementara barang itu sama sekali tidak mempunyai isi. Barang-barang yang kosong, yang hanya sebentar saja sudah membosankan. Oh, golek kayu Mandana. Golek kayuku. Mana golek kayuku? Tenanglah, Ayu. Tenang. Mana golek kayuku, Bibi Umi? Kok tidak ada? Golek kayumu tidak akan hilang, Ayu. Paman hanya meminjamnya sebentar. Ini, sekarang Paman kembalikan. Golek kayuku. Kukira kau sudah pergi lagi. Ternyata tidak. Golek kayuku. Nah, Ayu, teruskanlah tidurmu. Hari masih cukup malam. Kau tidak perlu khawatir lagi. Golek kayumu tidak akan hilang sekarang. Kau bisa tidur dengan tenang setiap malam, ya?
Terima kasih, Paman. Terima kasih, Bibi Umi. Ayo tidur, anakku. Tidurlah, sahabatku. Hari masih malam. Marilah kita tidur bersama-sama. Kelihatannya masih kesal, Yunda Tunggadewi. Memang, aku masih kesal. Sangat kesal. Sepertinya kau tergila-gila dengan golek kayu mandana itu. Aku memang tergila-gila. Aku sendiri tidak tahu. Aku seperti jatuh cinta pada golek kayu milik Ayuwandira itu. Ada sesuatu yang terkandung di dalam golek kayu itu. Dan aku sangat menyukainya. Aku merasa sangat dekat dengan golek kayu itu. Entah mengapa, aku sendiri tidak tahu, Dinda Raja Dewi. Seharusnya kau dapat memilikinya, Yunda. Seharusnya Ayuwandira mau mengalah. Bukankah kita putri raja? Aku sendiri sangat kecewa, Dinda Raja Dewi. Memang, seharusnya aku dapat memiliki golek kayu itu. Kita minta tolong saja pada Kakang Jayanegara. Siapa tahu Kakang Jayanegara mau menolong kita. Apa maksudmu? Maksudku begini, Yunda. Kita beritahu saja pada Kakang Jayanegara. Kemudian kita lihat bagaimana sikap Kakang Jayanegara. Dia pasti akan membela kita. Dan dia pasti akan berusaha memperoleh golek kayu itu. Percayalah padaku, Yunda. Kakang Jayanegara orangnya keras. Dan dia bisa bertindak kejam. Dia pasti akan mau merampas golek kayu itu untukmu. Bagaimana kalau Ibunda Permaisuri tahu? Jangan sampai tahu, Yunda. Kita harus diam-diam. Ayo, Yunda. Ayo kita pergi ke Kasatrian. Kita beritahu kepada Kakang Jayanegara. Ayo, Yunda. Tunggu apa lagi? Bukankah kau menginginkan golek kayu itu? Ayo cepat. Ayo kita temui Kakang Jayanegara di istana Kasatrian. Ada apa kalian berdua datang kemari? Tolonglah Yunda Tunggadewi, Kakang. Sekarang ini dia sangat sedih. Dia merasa sangat kecewa. Mengapa sedih? Mengapa harus kecewa? Kita ini putra-putri raja. Kita bisa melakukan apa saja di lingkungan istana ini. Mengapa harus kecewa? Yunda Tunggadewi menginginkan sebuah golek kayu, Kakang Jayanegara. Golek kayu? Itu hanya sebuah mainan biasa. Mainan perempuan. Kalian bisa mendapatkannya kapan saja. Kalian tinggal mengucapkannya, dan dayang-dayang akan segera membawakan golek kayu untukmu. Apa susahnya? Bukan begitu, Kakang Jayanegara. Golek kayu yang diinginkan oleh Yunda Tunggadewi adalah golek kayu mandana milik Ayuwandira. Ayuwandira? Siapa dia? Dia, Wiyat Sri Raja Dewi, kemudian menceritakan perihal Ayuwandira dan golek kayu mandananya. Juga diceritakan mengenai sikap Ibunda Permaisuri yang lebih memihak kepada Ayuwandira. Jayanegara kelihatan sangat gusar mendengar kisah yang dituturkan adiknya. Memang, putra mahkota Raja Majapahit itu nampaknya seorang pemuda yang kurang mampu menguasai dirinya. Dia mudah tersinggung. Cukup, Dinda Raja Dewi. Cukup. Aku sudah tahu semuanya. Lalu, bagaimana Kakang Jayanegara? Apakah kau bisa menolong Yunda Tribuana Tunggadewi? Kasihan dia, Kakang. Dia sangat menginginkan golek kayu itu. Apa benar begitu, Dinda Tunggadewi? Benar kau menginginkan golek kayu itu? Sudahlah, Kakang Jayanegara. Kalau memang Ibunda Permaisuri dan Ibunda Gayatri tidak mengizinkan, biarlah. Aku tidak apa-apa. Biarlah golek kayu itu menjadi milik Ayuwandira. Tidak bisa begitu, Dinda.
Kita ini putra-putri raja. Kita harus memperoleh apa yang kita inginkan. Ayu Wandira itu siapa? Dia hanyalah keponakan Paman Arya Kamandanu. Dia tidak boleh menyamakan kedudukannya dengan kita. Dia harus menyerahkan golek kayu itu kepadamu, Dinda Tunggadewi. Kalau dia tetap tidak mau menyerahkan, Harus kita rebut. Kita rampas. Tidak susah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudahlah, Dinda Tunggadewi. Kau tidak perlu khawatir. Biarlah aku yang mengambil golek kayu mandana itu dari tangan Ayu Wandira. tapi hati-hati Kakang Jayanegara. Jangan sampai Ibunda Gayatri dan Ibunda Permaisuri tahu soal ini. Sebab beliau sudah berpesan agar kita melupakan soal golek kayu itu. Serahkanlah soal itu padaku. Yang penting, golek kayu itu harus menjadi milik Dinda Tribuana Tunggadewi. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong loro sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Eyang Pati, Ya, Gusti Pangeran Jayanegara. Mengapa tiba-tiba Gusti Pangeran memanggil hamba? aku ingin tahu pendapatmu, Eyang Pati. Pendapat soal apa, Gusti Pangeran? Aku adalah seorang putra raja. Demikian pula dua orang adikku adalah putri-putri raja. Jika kami menginginkan sesuatu yang menjadi milik para bawahan, entah itu penggawa kerajaan, entah milik rakyat biasa, apakah kami boleh merampasnya? Tunggu sebentar, Gusti Pangeran. Ini sebenarnya ada persoalan apa? Hamba sama sekali belum mengerti. Adikku Dinda Tribuana Tunggadewi menginginkan sebuah golek kayu milik Ayu Wandira. Ayu Wandira. Siapa dia itu? Ayu Wandira adalah keponakan Paman Arya Kamandanu. Tapi bocah itu tidak mau menyerahkan golek kayunya. Dia tetap mempertahankannya. Sedangkan Dinda Tribuana Tunggadewi sangat menginginkan golek kayu itu. Bagaimana, Yang? Apakah aku bisa merampas golek kayu itu? Oh, tentu saja bisa, Gusti Pangeran. Gusti Pangeran Jayanegara adalah putra mahkota Kerajaan Majapahit. Gusti Pangeran berhak memperoleh apa saja yang Gusti inginkan. Demikian pula Tuan Putri Tribuana Tunggadewi ataupun Tuan Putri Diahwiyat Sri Raja Dewi. Pokoknya putra-putri raja berhak memperoleh apa saja yang diinginkan. Bagaimana kalau misalnya Ayu Wandira tidak bersedia menyerahkan golek kayu itu? Oh, itu namanya dia tidak tahu diri. Dia harus menyerahkannya. Seperti yang sudah hamba kemukakan kepada Gusti Pangeran. Tugas penting, kewajiban pokok bagi rakyat jelata adalah membuat senang junjungannya. Lain tidak. Jangankan hanya golek kayu. Kepalanya sekalipun kalau Gusti Pangeran inginkan, maka harus dipenggal. Kalau begitu, urusan ini kuserahkan kepadamu, Eyang Pati. Aku minta tolong, pergilah ke rumah Paman Arya Kamandanu. Mintalah golek kayu mandana
milik Ayu Wandira. Itu soal sepele, Gusti Pangeran. Soal golek kayu adalah soal sepele. Tidak usah menunggu sampai sore nanti. Golek kayu itu pasti akan segera hamba serahkan ke tangan Gusti Pangeran Jaya Negara. Nah, Gusti Pangeran, hamba akan menghubungi orang-orang hamba dulu. Biar mereka lah yang akan merampas golek kayu itu. Sang Ramapati bergegas meninggalkan istana kesatrian Majapahit. Dia segera menghubungi Rawadeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak. Setelah memperoleh penjelasan secukupnya, keempat orang anak asuh itu pun meninggalkan halaman rumah Sang Ramapati. Mereka berkuda menuju ke rumah kediaman Arya Kamandanu. Maaf, Tuan Kamandanu. Kami datang kemari mengemban tugas dari Gusti Pangeran Jaya Negara. Kalian diutus apa oleh Gusti Pangeran Jaya Negara? Kami diutus untuk mengambil golek kayu milik keponakan Tuan Kamandanu. Maaf, Rawadeng. Aku masih belum jelas. Coba katakan sekali lagi. Tuan Kamandanu, Gusti Pangeran Jaya Negara menginginkan golek kayu milik Ayu Wandira, keponakan Tuan Kamandanu. Sekarang golek kayu itu harus diserahkan. Gusti Pangeran menunggu di istana kesatrian. Kukira sekarang cukup jelas. Baiklah. Ayo. Tak lama kemudian, Ayu Wandira muncul diikuti Sakawuni. Sakawuni tidak tahu apa maksud kedatangan Rawadeng dan teman-temannya. Tapi akhirnya dia segera tahu bahwa kedatangan mereka adalah untuk urusan golek kayu Mandana. Ada apa, Paman? Siapakah mereka ini? Ayu, mereka adalah utusan dari Pangeran Jaya Negara. Mereka datang kemari untuk mengambil golek kayumu. Tidak, Paman. Aku tidak akan memberikannya. Benarkah mereka mengemban tugas dari Pangeran Jaya Negara, Kakang? Kau tidak perlu ragu-ragu, Nini Sakawuni. Lihatlah, kami membawa tanda pengenal dari istana kesatrian. Tapi, kalau kau tidak percaya, terserah. Kami tinggal melaporkannya kepada Gusti Pangeran. Sudahlah, kami percaya. Sekarang biarkan kami membujuk anak ini. Ayu harus bisa mengerti. Gusti Pangeran Jaya Negara adalah putra mahkota kerajaan Majapahit. Kita tidak bisa menolak keinginan beliau. Sekarang ini beliau menginginkan golek kayumu. Kau harus memberikannya, Ayu. Tidak, Paman. Aku tidak akan memberikannya. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Ayu, jangan membuat Bibi Wuni dan Paman Kamandanu menjadi susah. Bukankah Ayu anak yang baik? Ayu tidak akan bisa melepaskan golek kayu ini, Bi. Ayu tidak bisa berpisah dengannya. Ayo, cepat berikan. Kami tidak bisa menunggu lama-lama di sini. Cepat berikan, ayo. Tidak. Kau tidak boleh mengambil golek kayuku ini. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Bocah senting, kalau kau tidak mau memberikannya, kami akan merebutnya. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan. Jangan ambil golek kayuku. Jangan ambil dia. Aduh. Ayu Wandira berusaha mempertahankan golek kayunya. Sementara itu Rayuyu menangkap bocah perempuan itu dari belakang. Sedangkan Rawadeng berusaha merampas golek kayu. Tiba-tiba Ayu Wandira mencakar wajah laki-laki itu. Rawadeng marah sekali. Tangannya melayang menampar pipi Ayu Wandira. Aduh!
Tubuh Ayu Wandira terpelanting jatuh. Sakawuni dan Arya Kamandanu marah sekali. Dia tidak senang keponakannya diperlakukan kasar seperti itu. Arya Kamandanu segera melangkah ke depan dan menatap tajam ke arah Rawedeng dan kawan-kawannya. Bocah kurang ajar. Kau dan teman-temanmu itulah yang kurang ajar, Rawedeng. Begitukah caramu memperlakukan seorang bocah? Ayo, cepat. Kalian pergi dari sini. Ambil golek kayu itu dan pergi dari halaman rumahku. Wah, dasar laki-laki tidak tahu malu. Kalian ini mestinya menjadi perampok-perampok jalanan. Cepat tinggalkan tempat ini. Apalagi yang kalian tunggu? Aku muak melihat tampang-tampang kalian. Cepat ambil golek kayu itu dan minggatlah dari sini. Rawedeng dan teman-temannya segera naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Golek kayu Mandana berada dalam dekapan Rawedeng, dan sebentar kemudian mereka sudah pergi meninggalkan halaman rumah Arya Kamandanu. Golek kayu Mandana, jangan ambil golek kayuku.